Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dalam video tentang pembahasan sebuah tokoh yang sangat luar biasa dan hebat ini. Beliau ini adalah Muhammad Hasyim, atau nama lengkapnya ialah Muhammad Emon Hasyim. Baik, kita lanjut saja. Beliau ini dilahirkan pada 15 Agustus 1916 di kampung Bang Bayung Kidul, Desa Cierih, Kecamatan Cipaku, Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Nah, untuk tempat tinggalnya, Muhammad Hasyim ini tinggal di Jalan Mahmud 7 nomor 20, Pasir Kaliki, Bandung. Dan beliau ini dikenal oleh penduduknya sebagai guru dan penulis tafsir Al-Quran. Tidak hanya itu, beliau juga mampu berbicara dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Belanda. Untuk latar belakang pendidikannya, beliau ini mulai menempuh pembelajarannya di sekolah desa selama 3 tahun, di Skalek School Muhammadiyah dan Holland Inland School. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya ke Mulo atau Mir Oud Gebrid Leger Underwijs, atau pendidikan rendah yang diperluas, merupakan kelanjutan dari sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa Belanda dengan lama belajar 3-4 tahun. Setelah lulus dari Mulo, beliau bercita-cita melanjutkan ke AMS atau Sekolah Menengah Umum, merupakan kelanjutan dari Mulo dengan pengantar bahasa Belanda yang diperuntukkan bagi golongan pribumi dan timur asing dengan lama 3-4 tahun. Namun gagal karena Malaysia atau keadaan serba sulit. Yang dari kesulitan itu ialah penghasilan pokok orang tuanya adalah buah kelapa yang pada zaman Malaysia harganya jatuh 80 sen per 100 butir. Kegagalannya melanjutkan studi ke AMS membuat ia memulai pembelajaran informal melalui buku-buku dan perkawanan. Ia mempelajari bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan pedagogi. Hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia diterima menjadi guru di HIS Pasundan. Setelah itu, ia kemudian pindah ke Skalek School Muhammadiyah. Terakhir, ia dipercaya menjadi kepala sekolah Skalek School Islam Mifatul Huda. Pada masa pendudukan Jepang, Hasyim sempat menjadi guru sekolah rakyat Kokumin-gakko, kemudian dipindahkan ke kantor kabupaten menjadi Boi Karicho, yaitu pengarah tenaga kerja untuk menjadi Seinendan, dan Keibodan rangkap sebagai juru bahasa. Pasca kemerdekaan, walaupun sudah menjadi guru, Hasyim tidak lupa untuk mengangkat senjata bersama para pemuda lainnya. Jiwa nasionalisme nampak saat terlibat dalam pendirian Barat 12, BKR 13, dan TKR di Ciamis. Semasa zaman pergerakan, ia beberapa kali ditangkap oleh Belanda, menjadi tahanan rumah hingga kemudian melarikan diri ke Bandung, melalui Cirebon, dan melanjutkan profesinya sebagai guru bahasa di berbagai lembaga pendidikan. Dimulai dari lembaga pendidikan SMP Parki, SLTP, SLTA, dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ataupun kita kenal sebagai IKIP. Setelah pensiun, ia belajar sendiri agama dan bahasa Arab, lalu menulis buku-buku agama berbahasa Sunda termasuk Tafsir Ayat Suci Linyapanen dari mulai tahun 1990 sampai 1993. Muhammad Hasyim dikategorikan sebagai mufasir kontemporer karena kitab tafsirnya ditulis mulai tahun 1989. Berkat karya inilah pada 10 April 1994 ia mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kebudayaan Unpas, dan puncaknya penghargaan dari Sastra Rancage 19 dalam kategori karya berbahasa Sunda pada 31 Januari. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan dari pengembangan Perserikatan Muhammadiyah di Bandung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.
Muhammad E. Hasyim meninggal pada hari Minggu 3 Mei 2009 di Rumah Sakit Hasan Sadikin karena penyakit komplikasi yang dideritanya, dan dikebumikan di pemakaman Sirnaraga tidak jauh dari rumahnya di Jalan Muhammad 5 Pasir Kali, Bandung. Ia tutup usia pada 93 tahun dengan meninggalkan dua istri. Pertama bernama Siti Fatimah, almarhum juga, dan istri kedua bernama Cici Sutarsih yang mempunyai 10 orang anak dan mempunyai 28 cucu, 28 buyut, dan 1 cicit.